Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Nugraha Hasibuan, nomor BP 1911081007, kelas TRPL 2A, jurusan Teknologi Informasi, Program Studi Rekayasa Perangkat Lunak Politeknik Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang paralel database. Database paralel biasanya digunakan untuk database yang memiliki data yang sangat besar, proses query yang banyak dan kompleks, dan diharapkan kecepatan untuk akses data query yang tinggi. Pada database paralel, kita menggunakan beberapa mesin kecil untuk menghasilkan mesin yang lebih besar dan handal. Database paralel harus menyediakan manajemen sumber daya untuk digunakan secara bersama. Jadi misalkan kita menyediakan sumber daya berupa penyimpanan yang dapat digunakan secara bersama oleh beberapa database maupun beberapa user yang lain. Tujuan kita menggunakan database paralel adalah untuk mengatasi masalah pada DBMS konvensional, seperti waktu akses disk yang tinggi. Jadi pada DBMS konvensional itu, apabila kita memiliki data yang lebih kompleks atau lebih banyak, maka waktu akses yang dibutuhkan akan lebih tinggi. Dan database dengan ukuran yang sangat besar tidak dapat didukung menggunakan satu sistem saja. Jadi apabila database-nya lebih besar atau sangat besar, kita memerlukan beberapa sistem untuk mendukung database tersebut. Parallel database adalah satu-satunya solusi yang mungkin untuk meningkatkan bandwidth melalui parallelism dan untuk menyimpan database dalam jumlah yang sangat besar di dalam satu sistem. Jadi parallel database ini digunakan dengan tujuan untuk mengatasi masalah-masalah pada DBMS konvensional. Keuntungan parallel database. Yang pertama, yaitu performa tinggi, meningkatkan throughput dan mengurangi waktu respon. Dengan kita menggunakan database paralel, performa akan lebih bagus dengan meningkatkan throughput dan mengurangi waktu responnya. Kedua, high availability, menggunakan replikasi data. Jadi pada DBMS paralel ini akan ada replikasi data atau data cadangan. Misalnya, database akan mencadangkan data yang kita simpan sehingga apabila ada kesalahan, kita masih memiliki cadangan data. Yang ketiga, extensibility, dapat diperbesar kapasitasnya serta ditingkatkan kecepatannya secara linear. Seiring berkembangnya zaman dan semakin lama database tersebut, tentu data yang akan kita miliki akan semakin banyak, sehingga kita membutuhkan database yang lebih besar daripada sebelumnya. Keuntungan dari parallel database ini, salah satunya adalah kita dapat memperbesar kapasitasnya. Dan juga, tentu semakin besar datanya, maka kecepatannya akan semakin lambat. Di parallel database ini, kita juga dapat meningkatkan kecepatan dari database kita. Arsitektur parallel database. Arsitektur paralel database terdiri dari 3 macam. Yang pertama, penggunaan memori bersama atau shared memory. Kedua, penggunaan disk bersama atau shared disk. Dan yang ketiga, penggunaan secara sendiri-sendiri atau shared nothing. Yang pertama yaitu shared memory, dikenal dengan nama SMP, Symmetric Multiprocessing. Sebuah arsitektur yang menghubungkan beberapa prosesor dalam sistem tunggal yang menggunakan memori secara bersama-sama. Contohnya, pada gambar ini memiliki prosesor yang lebih dari satu. Pada gambar ini ada 3 prosesor yang digunakan secara bersama-sama. Jadi, semua prosesor ini dapat menggunakan memori secara bersama-sama yang disebut dengan shared memory. Metode ini sering digunakan dalam bentuk workstation personal yang mensupport beberapa mikroprosesor dalam parallel database. Arsitektur ini menghasilkan pengaksesan data yang sangat cepat yang dibatasi oleh beberapa prosesor. Keuntungannya yaitu yang pertama,
simplicity atau simple, kemudian loading balancing atau pembagian beban kerja yang sama atau seimbang, tetapi memiliki permasalahan, harganya mahal, kemudian limited extensibility, extensibility-nya terbatas, kemudian low availability atau ketersediaan data yang rendah. Kemudian shared disk. Shared disk adalah sebuah arsitektur yang mengoptimalkan jalannya suatu aplikasi yang tersentralisasi dan membutuhkan keberadaan data dan kinerja yang tinggi. Dapat kita lihat pada gambar tersebut, setiap CPU atau prosesor memiliki memori masing-masing, namun memiliki satu buah disk yang dapat digunakan secara bersama-sama, yang disebut dengan shared disk. Setiap prosesor dapat mengakses disk, namun memiliki memori sendiri-sendiri. Arsitektur ini bisa mengatasi permasalahan pada shared memory, tanpa harus mengetahui sebuah basis data yang ada di partisi. Arsitektur ini dikenal dengan nama cluster, di mana cluster adalah pembagian-pembagian. Keuntungan dari shared disk ini adalah biayanya lebih murah, extensibility-nya lebih bagus, load balancing atau pembagian beban kerja yang sama dan seimbang, availability-nya lebih bagus, namun memiliki permasalahan seperti higher complexity, kompleksitasnya yang sangat besar. Potensial coherence problems adalah berpotensi bermasalah yang coherence. Bisa saja dalam satu cabang terjadi suatu permasalahan yang mengakibatkan terjadi masalah pada cabang-cabang lainnya. Kemudian shared nabbing, sering dikenal dengan Massive Parallel Processing atau MMP, yaitu arsitektur dari beberapa prosesor, di mana setiap prosesor adalah bagian dari sistem yang lengkap, yang memiliki memori dan disk. Seperti yang dapat kita lihat pada gambar di bawah ini, setiap arsitektur memiliki prosesor sendiri-sendiri atau CPU sendiri-sendiri, memori sendiri-sendiri, dan juga disk sendiri-sendiri. Seperti namanya, shared nothing, tidak ada yang di-share atau tidak ada yang dibagikan. Basis data dipartisi untuk semua disk pada masing-masing sistem yang berhubungan dengan sistem data dan diberikan secara transparan untuk semua pengguna yang menggunakan sistem. Arsitektur ini lebih dapat dihitung skalabilitasnya dibandingkan dengan shared memory dan dapat dengan mudah mensupport prosesor yang berukuran besar. Kinerja dapat dioptimalkan jika data disimpan di lokal DBMS. Node pada DBMS adalah merupakan pendistribusian secara geografik, administrasi yang terpisah, dan jaringan komunikasi yang lambat. Sedangkan node pada paralel DBMS adalah hubungan dengan komputer yang sama atau site yang sama. Keuntungannya, harganya lebih murah, extensibility dan availability-nya lebih bagus, namun memiliki permasalahan seperti sangat kompleks. Untuk melakukan penambahan node baru membutuhkan pengaturan ulang database. Apabila kita ingin melakukan penambahan node, kita perlu mengatur database sedemikian rupa. Kemudian teknik paralel DBMS atau teknik paralel database. Data allocation, metode untuk menyimpan database ke dalam beberapa disk yang berbeda, guna untuk memastikan proses input-output paralel yang efisien. Jadi pada teknik ini kita menyimpan database ke dalam beberapa disk yang berbeda. Misalnya, setengah di disk A dan setengah lagi di disk B. Metode ini juga dapat disebut fragmentation. 3 strategi partitioning atau fragmentation. Yang pertama, round robin. Tabel KI disimpan di partisi KI mod N, di mana N adalah jumlah partisi. Misalnya pada tabel kedua, dan kita memiliki 4 buah partisi. Jadi, dengan rumus I mod N, 2 mod 4, hasilnya adalah 2. Jadi tabel kedua disimpan pada partisi kedua. Kemudian hashing, mengaplikasikan fungsi hash untuk beberapa atribut guna memberikan nomor partisi. Pada hashing ini data dibagi dalam bentuk array. Jadi ada bilik-bilik datanya. Data ditempatkan berdasarkan array tersebut menggunakan fungsi hash untuk beberapa atribut dengan memberikan nomor partisinya. Kemudian rank partitioning, mendistribusikan tabel berdasarkan nilai dari beberapa atribut. Pada rank partitioning, bisa saja data ini dibagi berdasarkan value oleh data tersebut. Misalkan kita ambil contoh dari sistem penabungan. Orang yang memiliki tabungan 0 sampai 5 juta,
kita simpan di partisi 1, dan orang yang memiliki tabungan 6-10 juta kita simpan di partisi 2. Jadi dia kita partisi berdasarkan rank dan nilainya. Kemudian penggunaan data fragmentation. Yang pertama yaitu memaksimalkan performa sistem. Karena apabila kita menyimpan data yang sangat besar pada satu partisi, maka akan memerlukan waktu respon yang lama, sehingga performanya lebih rendah. Yang kedua, meminimalkan waktu respon. Kemudian yang ketiga, memaksimalkan throughput, namun memiliki problem atau masalah. Distribusi yang tidak seimbang membuat partisi yang tidak seragam, sehingga akan mengganggu atau mengurangi manfaat loading balance. Bisa saja terjadi pembagian tugas yang tidak seimbang. Misalnya, pada partisi 1, disimpan data yang lebih banyak dibanding dari partisi-partisi yang lain, sehingga hal tersebut akan mengganggu atau mengurangi manfaat dari loading balancing. Kemudian, query parallelism. Query parallelism terbagi dua. Yang pertama, inter-query parallelism. Query parallelism terbagi dua, yaitu inter-query parallelism dan intra-query parallelism. Inter-query parallelism eksekusi secara paralel dari beberapa query yang dihasilkan oleh beberapa transaksi yang berjalan secara bersamaan. Kemudian intra-query parallelism terbagi dua. Yang pertama, interoperator, yaitu mengeksekusi beberapa operasi dari query dari beberapa prosesor secara paralel. Yang kedua, intraoperator, yaitu beberapa operator yang dieksekusi oleh beberapa prosesor, di mana masing-masing prosesor bekerja mengerjakan sebagian atau subset dari seluruh data. Kemudian, level paralel. Coarse grain paralel. Mesin komputer dengan tipe ini terdiri dari sejumlah kecil prosesor dengan kemampuan tinggi. Kemudian, Messy Valley paralel atau fine grain paralel. Mesin komputer dengan tipe ini memanfaatkan ribuan prosesor kecil. Jadi pada coarse grain paralel lebih mementingkan kemampuan prosesor dibandingkan jumlahnya. Dan pada Messy Valley paralel atau fine grain paralel lebih mementingkan jumlah prosesor dibandingkan kemampuan prosesor tersebut. Kesimpulannya, Parallel Database Management System adalah DBMS yang diimplementasikan pada paralel komputer yang mana terdiri dari sejumlah node atau prosesor dan memori yang saling terhubung menggunakan jaringan super cepat. Arsitektur paralel database terbagi dari penggunaan memori bersama atau shared memory, penggunaan disk bersama atau shared disk, penggunaan secara sendiri-sendiri atau shared nothing, teknik paralel database, data allocation, atau fragmentation. Fragmentation terbagi tiga, round robin, hashing, dan rank partitioning. Daftar pustaka saya dapat kita lihat pada file presentasi saya, yaitu ini. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.